Baik, Bang Irsyad Muslim ya Bang ya? Muslim bang. Oh, ternyata ini teman lama saya, teman-teman. Ya Kemana sebenarnya aja, ada bang, lama tidak ada yang kelihatan. ada. Ya Sebentar, lu sebelum dulu pakai nama apa sih? Saya lupa loh. Syarif bang, Syarif Ubaidillah. Syarif, aduh, 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 Syarif. Teman-teman saya kasih info ya. Ini Bang Syarif ini, AA Syarif ini nemenin saya ketika channel saya waktu itu yang nonton masih ya 200 orang, ya 400 orang. Betul nggak? Betul bang. Iya. Dulu Bang Syarif ini saya masih ingat itu dulu waktu baru ngelahirin anak. Gimana kabar anaknya? Baik-baik. Udah besar sekarang? Alhamdulillah baik bang. Baik, sudah besar Ya, ya. Dulu sempat ke gereja. sempet bang. Iya, tapi dipersekusi ya. Kamu di mana kamu? Alamat kamu. Betul tidak? Iya Betul betul tidak? bang. Hah? Iya bentar bang. Iya betul. Iya, jadi teman-teman dari penonton kita yang masih 200-300 orang sampai sekarang 20.000 orang, 30.000 orang, itu selalu saja kejadiannya sama. Ketika ada orang muslim mau memperdalam agama Kristen, masuk gereja, langsung kena ancem, kena bully, kena persekusi, didatangin rumahnya, di inbox segala macam. Akhirnya balik lagi ke Islam. Gimana ceritanya dulu, Bang Irsyad? Sempat ke Jadi gereja, sempat pengen ini, kok balik lagi ke Islam kemana? Gimana ceritanya? jadi kan kejadiannya aku kan ke Jakarta bang. Adalah teman Mm-mm, gitu kan ketemu. mm-mm. Ya setelah itu ya emang aku diajak ke gereja. Ke gereja. Ya setelah itu aku pulang kan hari Sabtu berangkat, hari Mm-mm, Minggu malam itu aku pulang bang. mm-mm. Setelah itu ya tiba-tiba aku kan di hari Seninnya itu bang, malamnya aku lab. Aku keliling koma lah gitu kan ada teman-teman dari seiman Bang Edis lah gitu. Aku di Mm. situ ya cerita-cerita gitu. Tidak sengaja di luar beranda itu ada yang rekam Bang. Ada yang rekam ya tiba-tiba di situ ah, aku lab Bang. Mm-mm. Aku lab ya terjadilah keributan di situ Bang. Nah seperti itu. Sampai Ya setelah itu ngancem-ngancem segala ya, di mana rumah gitu, betul ya? ya kalau itu betul Bang. Nah itulah, tuh teman-teman. Ya Akhirnya jadi pindah lagi ke Islam, sebenarnya belum 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 dibaptis, Bang. belum Kejadian belum. dibaptis, belum Karena dibaptis. kan temanku itu kan bilang kalau Bang Sarip siap, adalah tim gitu kan dari aku gitu kata-kata temen akunya itu yang siap bantu Bang Sarip gitu kan. Ibarat dalam pembimbingan ataupun dalam pembelajaran Alkitab itu sendiri gitu kan. Mm-mm. Ah, dan aku bilang berat, kataku berat. Beratnya kan eh, keluarga, Bang. Itu. Keluarga. Kalau dari keluarga kandung sih apa ya, Bang? Nggak terlalu lah. Cuma kan dari yang berat itu dari istri, Bang. Dari istri. Di Jadi intinya sampai sekarang belum jadi masuk Kristen ya? belum, Bang. Secara Belum baptis jadi belum. masuk. Belum jadi. Iya, iya, silakan. Anda mau membahas apa ini? Ya kalau soal bahas membahas sih, Bang, aku gimana ya? Karena di Al-Quran sendiri pun dengan teman-teman Kristen yang lain seringlah aku diskusi Bang ya. Mm-mm. Di antaranya mungkin dengan Bang CV gitu kan, Mm-mm. Christian Prin itu kan, Mm-mm. terus sama Raja Debat, Bang Hale dan yang lain-lainnya gitu kan. Mm-mm. Dan emang kalau Islam yang jujur sesuai teks
Al-Quran dan terjemahan dan tidak ada penambahan narasi yang bebas, ya gimana Bang? Sesuai fakta aja gitu. Mau 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 hadis ataupun mau Al-Quran ya sesuai fakta yang ada aja. Contoh Sesuai yang teks misalnya, asli contoh yang terjemahan misalnya gitu. gadis-gadis yang berpayudara montok itu ya. Ya itu kan udah faktanya Bang, seperti itu terjemahannya. Mau mau di oh itu ibarat gak benar ya, ya emang tertulisnya seperti itu, mau dibagaimanakan lagi gitu kan. Itu sih Bang dari aku. Ya kalau soal iman sih aku privasi Bang, aku gak bisa juga bicara di Ya, sini, nggak takut apa-apa. ada yang inilah gitu kan, yang Artinya, nguping apa-apa. artinya yang saya katakan benar kan, iman Anda tidak sama lagi. Dulu sebelum tahu debat-debat, dulu sebelum tahu channel Edis TV dan kawan-kawan, memikirkan Islam yang sedemikian rupa, tapi sekarang udah berubah pandangan Anda terhadap agama Islam ya. Ya, ibarat udah apa ya? Ya mungkin sedikit agak memudar lah Bang. Itu Tuh aja sih. teman-teman, itu teman-teman biar Anda tahu. Jadi saya bukan omong kosong teman-teman. Walaupun bahasa saya itu sarkas, tapi benar gitu. Sekali Anda nonton Edis TV, Anda marah-marah. 2 kali Anda mulai cari tahu. 3 kali udah mulai manggut-manggut. 4 kali udah nggak percaya lagi atau udah pudar keyakinan Anda terhadap agama Islam. Coba Bang Irsyad, ini banyak meragukan Anda ini. Tes katanya. Ya, Coba siap. bacakan surat-surat dalam Al-Quran. Ini asli Muslim Tulen. Saya saksi bahwa dia Muslim Tulen. Oke, Silakan. oke. Aku baca surat Yasin lah kayak Silakan. yang tadi Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Udah Bang. Ya. Jadi setelah Shadaqallahul setelah nonton azim. debat-debat, setelah nonton Edis TV, nonton pendebat-pendebat yang lain, iman Anda terhadap Islam tentu sudah memudar, betul? Ya Bang, ibarat Ya. gimana ya? Aku aja yang kebiasaan dulu yang mungkin sering ziarah kubur, ziarah para aulia, aku udah enggak Bang sekarang. Itu Ya. kan yang makam-makam keramat itu Bang. Ya. Ya, Udah enggak begitulah. sekarang Bang. Ya nggak tahu Tapi Bang. yang menyebabkan Anda tidak masuk Kristen nih apa juga? Ini yang buat penasaran. Anda sudah memudar terhadap Islam tapi kok nggak jadi Kristen? Ini bagaimana ini ceritanya? Silakan. Yaitu istri Bang. Aku beratnya istri anak-anak Istri. Bang. Karena anak-anak masih apa ya? Jadi kadang aku melihat anak-anak, entar nasib anak-anak gimana gitu Bang. Kalau Ah, masuk Kristen diceraikan sama istri gitu ya? ya itu udah pasti Bang. Aku ditinggalkan pasti. Iya, itulah ya. Memang dilema teman-teman. Saya punya ide kalau begitu. Tapi nanti istri ngeliat gimana? Idenya begini, ini buat semua aja ya, bukan kepada Bang Syarif ya. Biar teman-teman nggak pusing-pusing. Yang Islam KTP-nya aja. Orangnya jangan Islam lagi, KTP-nya ini loh. Ini Islam nih, tunjukin aja KTP-nya. Nah, kalau KTP ditunjukin mereka nggak bisa bantah. Iya Aduh. Bang. Karena gimana ya kan eh, berat dengan profesi juga Bang. Tuh mungkin. Iya, iyalah. Ya Ya, pasti itu. proses. Nah, Cuman ya begini, itu maksud saya pasti begini. kan. Hmm. Saya punya pengalaman banyak ya. Pengalaman saya jam terbang saya itu tinggi dalam hal menghadapi orang-orang yang masuk Kristen gini. Banyak orang ya, Irsyad, banyak orang juga ya, Bang Syarif ya. Ya. Masuk Kristen tuh hanya cari duit ada. Orang masuk Kristen pura-pura biar dapat empati, biar nanti dapat ini bantuan-bantuan banyak. Begitu. Hmm. Makanya saya mau kasih tahu sama orang-orang Kristen juga hati-hati dan waspada. Yang saya maksudkan begini. Bang Syarif, kalau Anda betul-betul memperdalami
sungguh-sungguh mendalami, itu pasti tidak langsung pindah. Tahu-tahu langsung, wah, ini malah justru bahaya. Bang. Gini juga Bang, gini Hmm, Bang, kalau masalah itu yang nawarin ada, ibarat ntar Abang masalah kehidupan jangan bingung ataupun untuk istri untuk keseharian Abang ntar ibarat aku jamin gitu kan, aku kasih jalan gitu. Tetep Bang, aku gak mau gitu karena kan iya, ranah makanya saya iman bilang tadi itu. begini. Saya mengetahui karena jam terbang saya mengetahui bagaimana orang yang betul-betul dia masuk Kristen sama pura-pura jadi masuk Kristen mau dapat keuntungan. Biasanya orang yang dia betul-betul masuk Kristen itu biasanya nggak mudah, lama prosesnya. Berbantah dulu, debat dulu, dia akhirnya tiba-tiba dia masuk Kristen. Nah, orang-orang seperti ini itu diduga kuat dia sungguh-sungguh masuk Kristen. Gitu. Makanya saya juga bilang sama teman-teman Kristen arif dan bijaksana, ya. Jadi jangan asal-asal sembarangan begitu. Ya, mungkin ini perlu waktu ya, Bang Iya, Irsyad ya atau karena aku pun begitu Bang ke temanku itu ya aku nunggu momen yang pas aja. Jadi mungkin ini prosesnya agak lama gitu kan karena ya gak tahu kapan yang pasti sih kalau dari dalam hati pribadi sih emang udah apa ya ya sulit untuk dijelaskan Abang Edis intinya itu iya. aja sih. Dulu kalau nggak salah tema kita itu selalu itu ya. Jadikanlah orang Islam menjadikan Muhammad Tuhannya dan Kristen menjadikan Yesus Tuhannya, betul? Ya betul itu. Iya. Dan Anda setuju ya bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya ya? Ya, emang itu emang diakui kan oleh para apologet Islam pun sebagian mengakui bahwa Mengakui. Rasulullah itu Rob. Iya. Jadi dia orang lama nih teman-teman. Jadi dia tahu ya yang debat-debat lama dulu bagaimana. Dulu siapa sih namanya Faisal Khan ya? Faisal Khan itu Ya, kalau masih ingat. misalkan. Ya, itu mengakui bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Itu diakui oleh Faisal Khan. Itu bukan sembarangan, itu ustadz betulan gitu loh. Banyak, iya betul, banyak Bang. Banyak dari kalangan ustadz pun yang emang udah mengakui bahwa secara bahasa ataupun secara tidak sadar ya umat Islam ya mentuhankan Muhammad. Jadi secara Rob ya, secara penguasa gitu kan. Iya. Dan bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah. Bukan berarti demikian. Ya, Tuh. betul itu. Tapi bagaimana Muhammad itu dijadikan Rob bagi orang-orang Islam. Nah, banyak orang Islam tidak tahu artinya dijadikan Rob itu. Dia pikir dijadikan Rob itu dijadikan sang pencipta. Makanya obrolan gak pernah nyambung. Begitu. Iya, dulu itu kan ingat diskusi sama Bang Edis itu perihal ya membunuh cicak itu dapat pahala kan. Ingat Ah, ternyata itu dia juga ya. kan. Hadis itu terus perihal tentang dosanya umat Islam itu apa Tanggung. ditanggung sama Yahudi Yahudi dan dan Nasrani Nasrani. kan. Pernah itu hadisnya kan aku bawakan itu datanya. Ya, emang itu tertulis seperti itu, Bang. Itu sahih. Iya. Dan orang seperti Anda ini termasuk cepat loh. Irsyad. Baru 1 tahun kalau tidak salah Anda sudah membuat satu semacam seperti ini. Dulu waktu zaman-zaman Facebook, zaman-zaman masih belum ada media sosial begini, itu lama. Bahkan saya kaget. Mungkin ya 5 sampai 7 tahun baru dia inbox, baru dia ngubungin saya. Bang, masih inget saya nggak? Siapa? Ini, namanya gak usah saya sebutkan ya. Dulu inget nggak? Saya debat begini, bantah begini, maki-maki begini. Sekarang saya ngaku semua yang Anda bilang tuh benar katanya. Luar biasa benar memang. Memang kita tidak pernah tahu teman-teman. Kita tidak pernah nyana-nyana. Sekarang kita berdebat 7 tahun lagi, 5 tahun lagi mereka baru sadar itu. Gitu loh.
Dan Anda termasuk cepat ini, 1 tahun Anda sudah sadar. Walaupun memang kita masih Bang. ada perdebatan masalah itu ya, masalah Anda belum jadi Kristen ya, menurut cerita Anda seperti itu ya. Ya waktu apa ya, mungkin waktu kesalahanku juga ya, waktu itu kan aku emang kena mental juga Bang, kan dimintai data perihal tempat tinggalku itu Bang, dan di situ temanku juga ada seorang Habib kan, Habib Panan itu temannya Ustadz Faisal kan pun bilang ke aku kan bahwa eh, jangan kasih data, cuma kan aku telat buka DM-nya itu. Karena aku udah kena mental ancaman-ancaman itu juga, Bang. Yang perihal mau didatangi, rekamannya ada, mau dilaporkan. Kalau dipikir sih sekarang, ya salahku apa sih, Bang? Itu aja sih. Iya, iya. Ya itulah yang saya perjuangkan. Kenapa sih orang kalau ngomong Islam dikit aja langsung dipersekusi lah, dipenjara lah gitu. Jadi seolah-olah Islam ini memang dilindungi oleh undang-undang penistaan agama itu. Tanpa itu nampak-nampaknya yang percaya agama Islam tinggal Yusuf PI sendirian. Oke lah begitu Ya Irsyad. itu aja lah, Bang. Aku sih apa ya, ya semoga sehat aja, Bang, ya. Sukses Sama-sama selalu ya, Bang. Irsyad. Ya, Tuhan memberkati ya, Bang. Amin, Shalom, Bang. sama-sama Tuhan memberkati. Oke, saya turunkan ya. Oke. Itulah teman-teman ya. Jadi bukan 1-2 orang. Kalian sudah menjadi saksi di sini walaupun sebagian dari kalian tidur. Ya, kalian menjadi saksi bahwasanya orang-orang seperti itu banyak gitu loh. Cuman mereka nggak berani bersuara. Selalu mereka kena persekusi, diancam lah, di DM lah segala macam. Iya. Saya kalau kalian tahu yang DM saya, yang inbox saya, yang ngancam-ngancam saya, 1 lembar buku itu nanti nggak habis-habis itu buat nulisin orang-orang. Tapi memang kebanyakan pakai akun bodong. Saya sudah bilang kalau kalian benar-benar misalnya mau ada sesuatu, jangan DM. Bikin pakai video biar saya tanggapi. Kalau cuma DM pesan-pesan nggak saya tanggap. Bikin video tentang saya, coba bikin tagar Edis TV, bilang tantangan kepada saya atau apa, coba. Bilang saya nama ini menantang Edis TV, coba bilang begitu. Biar saya tanggapin. Jangan cuma inbox. Kalau inbox akunmu bodong, fotomu bodong, pengikutmu 3 orang, ngapain saya balas? Kalau akunmu asli masih saya balas. Akunmu saja bodong, gimana? Untuk apa? Gitu loh. Bantah argumen saya dengan argumen. Seperti itu. Ya. Amin.